Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah jangan membenci karena beda. Matius 22 ayat ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita sering bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari kita. Baik dalam latar belakang, suku, budaya, bahkan keyakinan. Namun sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi, bukan untuk membenci. Sayangnya dunia mengajarkan sebaliknya. Perbedaan seringkali menjadi alasan untuk perpecahan, kebencian, bahkan konflik. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kasih adalah hukum yang terutama setelah kasih kepada Tuhan. Maka kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Kita akan lihat beberapa pengajaran daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus mengajarkan kasih, bukan kebencian. Yesus adalah teladan utama dalam mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan. Di dalam kitab Yohanes keempat, kita melihat bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Orang Yahudi dan Samaria adalah dua bangsa yang bermusuhan. Tapi Yesus melampaui batas kebencian dan menunjukkan kasih-Nya. Jika Yesus saja bisa mengasihi mereka yang berbeda, mengapa kita sulit mengasihi orang lain hanya karena perbedaan? Yang kedua, perbedaan adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan di Roma 12 ayat ke-4 dan ke-5 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Roma 12 ayat ke-4 dan ke-5 berkata bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus kita takutkan atau kita benci. Tetapi sesuatu yang harus kita syukuri. Amin. Di dalam gereja ada berbagai latar belakang. Ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang berasal dari suku-suku yang berbeda-beda. Tetapi kita semua tetap satu di dalam Kristus, Yesus, Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, kasih adalah tanda seorang murid Kristus. Yohanes 13 ayat ke-35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, bukan karena kepintaran kita, bukan karena jumlah ibadah kita, tetapi karena kasih kita kepada sesama. Dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Katakan amin. Dan yang keempat, mengalahkan kebencian dengan kasih. Roma 12 ayat ke-21 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara, jika seseorang membenci kita, jangan membalas dengan kebencian. Sebaliknya, balas dengan kasih. Itulah kekuatan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. So hari ini kita bisa simpulkan bahwa Tuhan mengingatkan kita untuk tidak membenci karena perbedaan. Jika ada kebencian dalam hati kita terhadap seseorang karena perbedaan, mari kita minta Tuhan melembutkan hati kita. Jika kita pernah melukai orang lain karena perbedaan, mari kita belajar meminta maaf dan memulihkan hubungan. Jika kita melihat perpecahan karena perbedaan, jadilah pembawa damai seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita hidup dalam kasih, sebagaimana Tuhan kita telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.